Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tidak terasa kita ketemu lagi hari Jumat malam waktu Indonesia. Kita belajar mengenai pelajaran sejarah penebusan. Hari ini adalah pelajaran yang sangat-sangat baik buat kita pelajari. Pada umumnya ya Bapak Ibu ya, kita mempelajari mengenai 10 perintah Tuhan. Tetapi hari ini ada karakter khusus. Jadi sepanjang minggu-minggu ke depan nanti kita akan belajar mengenai 10 perintah yang lebih secara detail. Bapak Ibu yang terkasih, ada teman-teman yang dari Jerman, ada yang dari Jakarta, ada juga yang dari New York, di New Jersey juga, di Indonesia, dimanapun Anda berada. Baik pun teman-teman yang sedang mengikuti live streaming kami, saya mengucapkan selamat belajar buat kita semua. Saya percaya Bapak Ibu akan menerima berkat ya. Dan Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulainya, mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan memimpin doanya. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terpuji-pujilah namamu ya Bapa. Kami mengucap syukur Engkau mengajak kami ya Bapa menjadi anak-anakmu, sehingga Engkau memberikan kami kesempatan ya Bapa untuk terus belajar kebenaran firman-Mu. Bapa, mampukan kami ya Bapa untuk mengenal isi kebenaran firman-Mu, mengenal hatimu Tuhan, apa rancangan-Mu di dalam kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Bapa, terima kasih Engkau memberikan kami hati penurut ya Tuhan. Hati yang mudah diatur, mudah dibimbing. Karena begitu banyak anak-anak Tuhan yang mengeraskan hati di luar sana ya Tuhan. Tidak tekun belajar kebenaran firman Tuhan. Mereka sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing. Bahkan Tuhan, anak-anak Tuhan yang gampang marah, gampang tersinggung, mereka itu Tuhan, biarlah Engkau menjamah mereka Tuhan, mengajak ke mereka untuk betul-betul mencintai Engkau Tuhan, mengabdikan diri mereka kepadamu, berbakti kepadamu dengan mau belajar firman Tuhan, dan setelah mereka belajar, mereka mengaplikasikan ke dalam kehidupan mereka, sehingga dunia dapat melihat cahaya kebenaran firman-Mu di dalam anak-anak-Mu. Tuhan, apabila kami nanti Engkau panggil Tuhan, Engkau menginginkan ada firman di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, mampukan kami menjadi anak-anak-Mu yang belajar akan kebenaran firman-Mu. Bapa, saat ini Tuhan, hamba berdoa untuk guru kami, dosen kami, Bapak Pendeta Yudi yang ada di tengah-tengah kami, yang akan memaparkan pengajaran ini. Berkati dia secara khusus Tuhan. Hari ini sepanjang hari dia sibuk Bapak, dari pagi sampai malam hari ini Tuhan, dia sibuk melayani Engkau. Bapak, hamba berdoa berikan dia kekuatan yang baru, berikan dia kefreshan yang baru Tuhan, sehingga waktu dia mengajar Tuhan, ada kuasa ilahi menjangkau hamba-Mu ini Tuhan. Bapak, hamba percaya oleh kuasa-Mu Tuhan, Engkau juga yang menolong seluruh perangkat kami dan seluruh perangkat listrik wifi kami, sehingga streaming kami ini Tuhan dapat didengar oleh teman-teman kami yang sedang melihatnya ataupun siaran tunda nanti. Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik, teramat baik. Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah namamu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya nggak tahu kenapa hari ini saya mendoakan itu ya. Itu yang ada di dalam hati dan pikiran saya. Karena banyak sekali anak-anak Tuhan, Bapak Ibu sekasih, mereka tidak gemar belajar firman. Banyak faktor yang membuat mereka. Ada yang mereka suka, tetapi karena berhubung segala ada sesuatu, mereka mundur, mereka malas, mereka tidak mau lagi. Nah, itu tidak boleh terjadi terhadap kita. Bapak Ibu, saya pernah down, saya pernah terpuruk, tapi saya bangkit kembali. Karena saya tahu waktu kita belajar kebenaran firman, ada satu kuasa
ada satu berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu, mari Bapak Ibu kita melihat profil yang dari hamba Tuhan, Bapak Pendeta Yudi, dipersilakan untuk operator kami. Shalom semua, berjumpa kembali dengan Rema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi PM Lengkong, Eskom, MDiv MTH Demin. Tanggal lahir Manado 21 Oktober tahun 1979. Alma mater Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity MDiv di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary Florida US pada tahun 2010. Doctor of Ministry Demin di Barrett Theological Seminary Florida US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda Bekasi pada tahun 2021. Pelayanan. Beliau pernah melayani sebagai pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Tragawana 1 nomor 2 Puri Cinere Depok. Pembicara seminar buku seri Sejarah Penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama Depok. Dosen di STT Hagiasmos Mission Jakarta. Dan sekarang beliau melayani sebagai pendeta di Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ciliwung nomor 5 Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Ya, Bapak Ibu, demikianlah profil dari narasumber kita, dosen kita pada hari ini. Saya akan menyapa dulu. Shalom Pak Yudi, apa kabar? Ya, shalom Ibu Heni, kabar baik. Terima kasih. Selalu saya appreciate ya, soalnya saya tahu schedule Bapak padat sekali dan Bapak menyempatkan diri untuk mengajar kami. Terima kasih banyak Pak Yudi. Ya, sama-sama. Saya diberkati. Baik. Ya, Pak Yudi dipersilakan untuk memaparkan pengajaran ini kepada kami. Baik, shalom Bapak Ibu sekalian. Saya mengucap syukur di hadapan Tuhan karena kita bisa bertemu lagi di hari Jumat ini. Dan kita sedang terus mempelajari secara khususnya mengenai 10 perintah. Ya, 10 perintah yang Allah berikan lewat Musa untuk umat Tuhan. Seperti apa 10 perintah itu, latar belakangnya, bagaimana memperolehnya, dan kita sebelum masuk ke dalam setiap perintah tersebut, mari hari ini kita akan melihat bersama-sama tentang ciri atau karakter khusus dari 10 perintah itu seperti apa, sehingga ketika kita mempelajarinya, kita bisa memahami mengapa ini penting bagi kita. Ya, mengapa ini penting bagi kita. Maka tema hari ini adalah karakter khusus 10 perintah. Nah, dari 10 perintah, dan kita akan lihat terlebih dahulu di Matius 22. Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai 40. Kita akan lihat ini. Ya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat
dan kitab para nabi. Amin. Ini adalah firman Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan mengenai 10 perintah, 10 perintah ini hanya bisa dimengerti secara sempurna lewat kasih, ya, melalui kasih. Tadi pembacaan tadi di Matius 22 ayat 37 sampai 40, di situ dinyatakan bahwa hukum yang terutama itu adalah mengasihi Allah, kemudian mengasihi sesama. Semua hukum Taurat dan kitab para nabi bergantung kepada hukum ini. Jadi 10 perintah dapat dimengerti secara sempurna hanya melalui kasih. Hanya melalui kasih. Mengapa demikian? Karena segala dosa itu berlawanan dengan prinsip kasih. Jadi kita perlu mengerti, dosa itu, apapun itu namanya, itu berlawanan dengan prinsip kasih. Orang yang mengasihi Allah, maka orang ini tidak akan menyembah Allah lain, tidak akan membuat berhala, tidak akan sebut nama Tuhan dan sembarangan, akan menjaga hari Tuhan dengan baik. Dan orang yang mengasihi sesama itu tidak akan membunuh, tidak akan mencuri, tidak akan menipu orang, memfitnah, bahkan tidak ada keinginan atau mengingini milik orang lain. Maka kita bisa lihat mengasihi Allah dan mengasihi sesama, inilah kekuatan mendasar untuk bisa menjaga hukum Taurat. Ini kekuatan dasarnya. Maka bagi kita perlu kasih untuk bisa menjaga hukum Taurat. Perlu kasih itu. Ya, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita. Tanpa kasih jangan harap. Gitu ya, jangan harap. Mari kita lihat ciri-ciri khusus dari 10 perintah ini. Yang pertama, 10 perintah adalah 10 firman. Artinya apa? 10 perintah adalah 10 firman, artinya itu adalah firman Tuhan. Lebih khusus kalau kita lihat di situ muncul Aseret Hadebarim, ya. Aseret Hadebarim ini menunjuk kepada 10 perintah, ya, 10 perkataan. Di situ ada Hadebarim. Masih ingat minggu lalu kata dabar, ya, dabar, firman, perkataan. Sering muncul ketika di Alkitab dikatakan berfirmanlah Allah, itu dabar. Tetapi ini ada akhiran im yang menunjuk kepada banyak. Jadi ada 10 firman, 10 firman, 10 firman-firman. Dan angka 10 di dalam Alkitab merupakan angka yang menandakan selesai. Selesai atau penuh. Artinya firman itu sudah cukup, sudah penuh. Tidak perlu ditambahkan lagi. Itu maksudnya. Jadi dalam Alkitab beberapa contoh, misalnya Daniel. Daniel itu 10 kali lebih berhikmat daripada orang-orang ahli-ahli di Babel. Nah, ini bukan menunjukkan sekian persen otak terus dipakai bagaimana, bukan. Artinya apa? Artinya hikmat yang dimiliki oleh Daniel itu udah penuh. Ya, udah penuh. Dibandingkan semua orang berhikmat di Babel. Di 10 perintah menunjuk kepada firman yang penuh dari Allah. Nah, ini mengingatkan kita kepada gulungan kitab di Wahyu pasal 5. Di Wahyu pasal 5 itu ada gulungan kitab yang Rasul Yohanes lihat, tertulis bagian dalam dan bagian luar. Kemudian dimeteraikan. Artinya apa? Artinya sudah penuh. Tidak perlu ditambahkan lagi. Tidak perlu ditambahkan lagi. Sudah penuh. Jadi 10 perintah, 10 firman yang penuh dari Allah. Ya. Kemudian kita lihat karakter yang kedua.
10 perintah ini adalah firman yang dikatakan kepada seluruh bangsa. Kepada seluruh bangsa. Jika kita melihat Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17, di situ bagaimana 10 perintah itu dicatat. Ya, 10 perintah dicatat. Dan 10 perkataan ini, 10 firman ini Allah sampaikan secara pribadi kepada satu bangsa Israel. Satu bangsa Israel. Tetapi ketika mereka mendengar suara Allah, 10 firman yang disampaikan kepada mereka sebagai satu bangsa, mereka ketakutan. Keluaran 20 ayat 18 sampai 19, seluruh bangsa itu menyaksikan. Jadi setelah mereka dengar, sambil mereka dengar, mereka saksikan, guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu jadi takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Jadi mereka sangat ketakutan. Ya. Kalau kita lihat di Ulangan 5 ayat 22, dikatakan, firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaahmu dengan suara nyaring di gunung, dari tengah-tengah api, awan, dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Masih ada hubungan dengan tadi di poin pertama, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Artinya apa? Sudah penuh. Okay? Sudah penuh. Dan firman ini disampaikan oleh Allah kepada seluruh jemaah Israel, katanya. Ya, ditulis di sini. Makanya kita telah belajar ciri-ciri khusus perjanjian Gunung Sinai atau perjanjian Sinai. Itu adalah apa? Perjanjian pertama yang di mana suara Allah diperdengarkan kepada satu bangsa. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Tetapi yang disampaikan itu adalah firman yang penuh. Tidak perlu ditambahkan apa-apa lagi. Ini luar biasa. Ya, luar biasa. Firman dikatakan kepada satu bangsa. Makanya hari ini ketika Allah berbicara kepada kita lewat penyampaian firman, kiranya kita bisa menerimanya dengan baik. Ya, dengan baik. Karakter yang ketiga, 10 perintah adalah firman yang Allah catat dengan jari-jari tangannya. Dengan jari-jari tangannya. Nah, jika kita perhatikan di sini, tadi Allah berbicara secara personal, secara pribadi kepada jemaat Israel. Tetapi Allah tidak berhenti di situ. Allah tulis. Gitu ya, Allah tulis. Kenapa? Allah mengukirkannya dalam 2 loh batu. Supaya itu tetap melekat di dalam hati dari umat Tuhan. Bukannya cuma ditulis begitu saja. Tetapi apa? Diukirkan di batu. Ini melambangkan bagaimana Allah ingin supaya firman-Nya yang penuh itu dituliskan, diukirkan, digores di dalam hati umat Tuhan sehingga mereka tidak lupa. Supaya nggak lupa. Ya. Jadi berapa kali Tuhan tulis 10 perintah ini dengan jari tangannya? 2 kali. Ingat ya, 2 kali. Yang pertama kali kapan? Waktu Musa naik yang ke-6. Musa naik yang ke-6, Allah sudah siapkan. Allah siapkan 2 loh batu, kemudian sudah ditulis. Allah siapkan sendiri, bayangkan. Dia sangat mengasihi kita. Dari awal ketika Allah mengajukan proposal untuk apa? Mau nggak masuk ke dalam perjanjian dengan? Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku, menjadi kerajaan imam, menjadi apa? Menjadi umat Allah, umat pilihan Allah. Ini suatu hal yang luar biasa. Dan Allah lakukan itu semuanya, Allah telah mempersiapkan. Bahkan 2 loh batu itu telah Allah siapkan untuk berikan kepada mereka. Dan kedua kalinya, kapan itu diberikan? Yang kedua kalinya itu pada saat naik yang ke-8 kali. Yang ke-8 kali. Kita udah belajar mengenai ini kan? Jadi 2 loh batu itu Musa yang siapkan. Ya, Musa yang siapkan.
kemudian Allah tulis lagi, ya, tulis lagi, ukirkan lagi di situ. Maka kita bisa lihat kenapa itu kita sudah belajar ya, karena dua loh batu yang pertama kali diberikan itu dihancurkan oleh Musa, dan sekarang Musa mempersiapkannya dan Allah menuliskannya lagi. Pada akhirnya mereka memperoleh dua loh batu yang baru. Ya, Ulangan 9 ayat 10 dikatakan, Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah, di mana ada segala firman yang ucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api pada hari perkumpulan. Nah, jadi Tuhan ucapkan semua 10 firman, 10 perintah yang Allah ucapkan, isinya sama. Allah tuliskan lewat jarinya sendiri, dengan jarinya sendiri. Ulangan 4 ayat 13. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman. Dan ia menuliskannya pada dua loh batu. Bayangkan, Tuhan siapin semuanya, dia tulis buat kita, ya, buat umat Tuhan. Percayalah, Alkitab itu ditulis buat kita. Ya, maka Alkitab itu merupakan apa ya, goresan Tuhan, tulisan Tuhan untuk kita semua, untuk kita semua. Jadi selain dari 10 perintah ini, tidak ada firman yang lain yang Allah tulis sendiri secara personal, tidak ada. Hanya 10 perintah. Bayangkan kalau misalnya, ya, Presiden Amerika tulis surat, dikirimkan buat kita, diberikan kepada kita. Bandingkan dengan dia suruh asistennya tulis, lalu diberikan kepada kita. Kita akan menghargai yang mana? Ya, memang menghargai dua-duanya. Tetapi yang Presiden Amerika tulis langsung, bukankah itu jauh lebih berharga? Bayangkan, Tuhan tulis langsung untuk kita, untuk umatnya. Artinya apa? Allah sangat besar kasihnya, sangat ingin supaya kita masuk ke dalam perjanjian. Masuk ke dalam perjanjian. Karakter atau ciri khusus yang keempat dari 10 perintah. 10 perintah adalah firman dari perjanjian. Firman dari perjanjian. Artinya apa? 10 perintah adalah perjanjian itu sendiri. Jadi itu bukan hanya, oh, firman Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain, jangan membunuh, jangan mengingini milik orang yang lain. Itu bukan cuma firman biasa, tetapi firman itu, 10 perintah itu pun itu merupakan perjanjian. Merupakan perjanjian. Kita pernah belajar mengenai hal ini. Bahasa Ibrani dari perjanjian adalah berit. Ya, berit. Artinya membelah. Membelah. Ya, untuk refreshing bagi kita ya. Berit ini menunjuk kepada praktek pembuatan perjanjian yang dilakukan di timur dekat kuno, ya, timur dekat kuno di zaman dulu di wilayah Palestina sana, di timur dekat kuno sana. Dan jika kita perhatikan, ketika dua orang atau dua pihak itu hendak melakukan perjanjian, mereka sepakat mengenai sesuatu. Setelah itu mereka akan mengambil seekor binatang, dibelah dua, ditaruh sebelah kanan sebelah kiri, kemudian dua belah pihak lewat di tengah-tengah. Artinya apa? Jika ada yang melanggar, maka orang itu akan berakhir seperti binatang itu. Maka berit ini menunjuk kepada perjanjian yang mempertaruhkan nyawa, mempertaruhkan hidup. Ini suatu penegasan yang penegasan yang sangat-sangat kuat, ya, sangat kuat. Dan kalau kita perhatikan bagaimana 10 perintah ini pada akhirnya menjadi suatu perjanjian. 10 perintah ini merupakan sebuah perjanjian. Sebuah perjanjian. Keluaran 24 ayat 1 sampai 8. Ingat, ini merupakan apa? Ini merupakan Keluaran pasal 24 itu merupakan seremonial perjanjian.
seremonial perjanjian. Lalu perjanjiannya sudah dilakukan di mana? Di Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20 itu 10 perintah kan? Nah, itu merupakan suatu perjanjian. Setelah itu Musa naik ke atas gunung, dibuat detailnya, rinciannya. Itu dari pasal 20, Keluaran pasal 20, di ayat 21 dan seterusnya, sampai pasal 23 secara keseluruhan. Jadi semuanya itu ditulis oleh Musa. Kalau kita lihat apa yang terjadi keesokan harinya setelah Musa turun dari gunung, untuk yang ke-6 kali kan dia turun, untuk yang ke-5 kali, yang kelima kali dia turun. Nah, apa yang terjadi? Mereka melakukan perjanjian antara Allah dan orang Israel. Lewat apa? Lewat darah. Darah yang disiram atau dipercik pada mezbah ukupan, dipercikan kepada bangsa Israel, dan juga dipercikan kepada kitab perjanjian. Jadi dipercikan kepada 3 hal ini. Mezbah ukupan ini menunjuk kepada Tuhan, bangsa Israel itu pihak yang kedua, kemudian kepada dokumen resminya, yaitu kitab perjanjian. Rincian hukum Taurat yang Musa tulis ketika dia turun dari gunung. Dia langsung tulis semua. Maka di sini kita bisa lihat perjanjian ini didirikan berdasarkan darah. Artinya apa? Inilah berit. Jika melanggar, maka nyawa menjadi taruhannya. Maaf, di sini ada typo ya. Ini perjanjian ini adalah perjanjian yang mempertaruhkan nyawa, Itu sebabnya 10 perintah itu merupakan merupakan perjanjian yang kekal. Mengapa demikian? Karena Allah adalah kekal, firman-Nya adalah kekal. Sehingga 10 firman, 10 perintah ini menjadi 10 perjanjian. Kita terima itu sebagai suatu perjanjian. Dan ini sifatnya kekal. Menjadi sebuah perjanjian yang kekal. Kita lihat Keluaran 34 ayat 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada lo itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Di sini kan perkataan perjanjian. Maka umat Tuhan itu sudah terikat di dalam perjanjian ini. Perjanjian yang mempertaruhkan nyawa ini. Kemudian kita lihat Ulangan 4 ayat 13 dikatakan, dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Jadi 10 perintah itu merupakan firman perjanjian. Makanya jika ada yang mengatakan bahwa 10 perintah hukum Taurat itu sudah kuno, maka itu adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Tidak percaya Tuhan itu. Perjanjian lama itu sudah tidak relevan dengan kita hari ini. Harus ditinggalkan. Bukankah Yesus sudah datang, jadi nggak perlu lagi perjanjian lama. Nah, itu sangat naif itu orang yang seperti itu. Jangan harap orang-orang yang seperti itu bisa bertahan, berdiri di hadapan Tuhan Yesus yang datang kembali. Makanya bagi kita hari ini apa? Buat apa kita belajar sampai malam-malam di antara banyak kesibukan kita? Karena ini merupakan waktu kita diteguhkan. Waktu iman kita itu semakin diteguhkan, bertumbuh, dikuatkan, dan juga pengetahuan yang benar semakin bertumbuh di dalam kita. Mengapa Rasul Paulus selalu menekankan pengetahuan yang benar, pengenalan yang benar? Yohanes bicara hal yang sama, Petrus juga bicara hal yang sama. Mengapa demikian? Harus bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kenapa ya? Karena di akhir zaman, sebelum Tuhan datang kembali, akan muncul banyak pengajar-pengajaran yang tidak benar. Yang tidak benar. Makanya kita perlu berjaga-jaga. Kita bersyukur karena ada kesempatan, ada waktu ini kita bisa bersama-sama belajar, gitu ya. Jadi
Kalau kita lihat di dalam Alkitab, muncul Ulangan 9 ayat 9, di ayat 11, ayat 15, muncul itu loh-loh perjanjian. Kenapa? Karena loh batu itu berisikan, dituliskan 10 firman. Makanya dikatakan sebagai loh-loh perjanjian. Ibrani 9 ayat 4, loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. 1 Tawarik 15 ayat 17, perjanjian Allah ini menjadi perjanjian yang kekal. Bahkan Mazmur 105 ayat 10 dikatakan perjanjian Allah itu adalah untuk 1000 angkatan. Zaman dulu angka 1000 itu menunjuk kepada waktu yang sangat lama, paling besar, gitu ya, paling besar. Sehingga perjanjian Allah itu akan berlangsung untuk waktu yang sangat lama, waktu yang sangat lama. Makanya perjanjian Allah itu kekal. Perjanjian Allah itu kekal untuk semua generasi, untuk semua keturunan. Makanya buku Pendeta Abraham Park itu disebutkan 10 perintah perjanjian kekal untuk generasi demi generasi. Jadi 10 perintah itu adalah untuk siapa? Bukan hanya untuk orang Israel zaman dahulu kala, ribuan tahun yang lalu. Tetapi itu berlaku kekal sampai hari ini dan selama-lamanya. Jadi firman itu sangat berharga bagi kita semua. Kita perlu menjaganya. Ya, menjaganya. Yang kelima, karakter khususnya itu, 10 perintah merupakan pusat dunia. 10 perintah adalah pusat dunia. Kalau kita baca di Yeskiel 38 ayat 12, di situ dikatakan, engkau bermaksud untuk merampas dan menjara dan mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami kembali dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah-tengah bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda dan mereka diam di pusat bumi, katanya. Di pusat bumi, di tengah-tengah bumi. Jadi Israel itu zaman dulu itu dilihat, kenapa itu sering dipermasalahkan zaman dulu? Karena itu merupakan titik pertemuan antar benua. Titik pertemuan. Jalur perdagangan antar benua. Di sebelah utara berbatasan jalur ke Eropa. Di timur itu ke Asia. Di sebelah barat itu dengan Afrika. Jadi bertemunya di mana? Di Israel itu. Makanya dikatakan sebagai pusat bumi. Ya, pusat bumi. Israel, kalau kita lihat, ya, bangsa Israel, bagi bangsa Israel, pusat kehidupan mereka itu adalah bait suci. Dan di dalam bait suci itu, yang menjadi pusatnya adalah tabut perjanjian. Nah, di dalam tabut perjanjian itu ada apa? Ada 10 perintah. Ada 10 perintah. Itu sebabnya ketika dikatakan Israel adalah pusat bumi, artinya bumi ini, dunia ini berpusat kepada 10 perintah. 10 perintah. Itu tidak berlebihan untuk dikatakan. Bahwa apa? Lewat firman Tuhan lah bumi ini, alam semesta ini diciptakan. Ibrani kita bisa baca, gitu ya. Ibrani pasal 11 dikatakan seperti itu. Ibrani pasal 11. Ya. Makanya kita lihat pusat dunia itu, pusat dunia menunjuk kepada apa? Pusat dunia menunjuk kepada tempat di mana Allah berdiam, di mana Allah selalu bersama manusia, selalu bersama dengan manusia. Ibrani 9 ayat 4 dikatakan, di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Ya, lihat sini ada tabut perjanjian. Kenapa disebut tabut perjanjian? Karena di dalamnya ada 2 loh batu perjanjian, firman perjanjian. Ya. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan di sini loh batu yang bertuliskan perjanjian. Perjanjian. Jadi ada 3 hal ini. Ada 3 hal ini. Maka kita bisa lihat bahwa loh batu yang bertuliskan perjanjian, 10 perintah, 10 firman perjanjian ini
Ini menjadi pusat dari kehidupan manusia, pusat dari alam semesta. Bukankah Yesus, ya, firman itu pusat dari segala sesuatu kehidupan kita? Ya, nah, itu harus demikian. Keluaran 25 ayat 22 dikatakan, dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Di sini dikatakan apa? Di atas tabut perjanjian itu, ada tutup pendamaian, ada tutup pendamaian, firman itu akan keluar dari atas tutup pendamaian, dari antara kedua kerub itu. Firman akan keluar, katanya. Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Maka kita bisa lihat pusat kehidupan, pusat dunia itu adalah 10 perintah. 10 perintah. Ya, kita harus dengan kita memahami demikian, pada akhirnya kita akan menjaga firman itu dengan baik. Ya, kita akan menerima banyak kasih karunia Tuhan. Yang keenam, 10 perintah adalah rangkuman dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Rangkuman perjanjian lama dan perjanjian baru. Jika kita lihat 10 perintah. 10 perintah itu dibagi dua, kan? Perintah 1 sampai 4 ini hubungan manusia dengan Allah. Nah, maka ini berbicara tentang kasih kepada Allah, mengasihi Allah. Perintah 5 sampai 10 ini hubungan manusia dengan manusia, sesama manusia. Ini adalah kasih kepada atau terhadap sesama manusia. Terhadap sesama manusia. Nah, di ayat pembukaan kita, ada seorang yang bertanya, "Guru, dari antara banyak hukum Taurat, hukuman yang terutama?" Dia tanya untuk tahu atau untuk menguji Yesus? Untuk menguji Yesus. Kenapa? Karena ahli Taurat ini tahu bahwa ada banyak rincian dari hukum Taurat. Ada banyak sekali, ya. Maka dia sedang menguji Yesus Kristus. Yesus jawab apa? Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kitab para nabi di sini menunjuk kepada seluruh hukum Taurat, seluruh perjanjian lama, ya, seluruh perjanjian lama. Maka hukum Taurat dan kitab para nabi di zaman itu, di zaman Yesus, secara konteks zaman itu, ya, berbicara kepada keseluruhan Alkitab yang digunakan zaman itu, yaitu perjanjian lama. Dan dikatakan bahwa perjanjian lama itu menggantung kepada apa? Dua hukum itu. Hukum kasih itu. Tergantung, kremanumi, menggantungkan. Artinya apa? Di dalam hukum kasih yang dijabarkan menjadi dua hukum yang terutama itu, yang apa? Merupakan rangkuman dari 10 hukum, 10 perintah. 10 perintah itu, di dalam 10 perintah itu tergantung segala hal. Segala hal. Perjanjian lama, bahkan perjanjian baru. Meskipun perjanjian baru belum ada. Tetapi dilihat dari zaman sekarang, maka seluruh Alkitab, kembali lagi ya, dilihat zaman sekarang. Apa yang Yesus maksudkan berbicara tentang perjanjian lama dan perjanjian baru, itu bergantung kepada hukum kasih ini. Hukum kasih. Kasih dalam hubungannya dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Sesama manusia. Jadi 10 perintah, kalau kita lihat, 10 perintah itu, 10 firman, ini telah merangkumkan keseluruhan Alkitab. Keseluruhan Alkitab. Nah, makanya kita perlu menjadi orang yang menjaga dengan baik 10 perintah Allah. Ketika kita menjaganya dengan dasar
kasih dari Allah. Dengan kekuatan kasih itu, kita menjalankan, kita menjaga 10 perintah, pada akhirnya kita menjaga keseluruhan Alkitab. Ya, keseluruhan Alkitab. Kesimpulannya, kita lihat bahwa Yesus, dia telah melepaskan ikatan hukum Taurat dengan cara apa? Banyak orang berpikir bahwa Yesus datang itu hukum Taurat berhenti, selesai, nggak berlaku lagi. Tetapi orang-orang salah paham mengenai hal ini. Ya, salah paham. Yesus melepaskan ikatan itu dengan cara apa? Dengan cara menyingkapkan maksudnya itu apa. Karena selama ini orang hanya jaga, tetapi tidak tahu tujuannya apa. Yesus melepaskan ikatan hukum Taurat dengan cara menyempurnakannya lewat perintah kasih. Lewat perintah kasih. Jika kita mengasihi Allah, maka kita akan bisa menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita tidak akan ada Allah yang lain, nggak ada berhala yang lain, tidak akan menyembah Allah yang lain, tidak akan membuat ya berhala. Apapun di dunia ini sangat menggoda. Jika kita sangat sungguh-sungguh mengasihi Allah, maka kita tidak akan jatuh ke dalam hal tersebut. Karena kita mengasihi Allah. Karena kita mengasihi Allah, maka kita tidak akan menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Kita sebutkan nama Tuhan untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Jika kita mengasihi Allah, pada akhirnya kita bisa menjaga hari Tuhan dengan baik. Dengan segenap hati kita. Dengan hati yang mau konsentrasi menyembah Tuhan. Bukannya untuk lihat-lihat orang. Karena banyak terjadi gereja-gereja kan. Datang ke gereja tetapi akhirnya nggak tahu apa. Mau menyembah juga sudah enggak. Akhirnya pusing sendiri. Karena itu. Tidak terfokus kepada Tuhan penyembahannya. Jika kita mengasihi sama manusia, maka kita akan mengasihi orang tua kita. Jika kita mengasihi sesama, maka kita tidak akan membunuh. Kita tidak akan mencuri. Kita tidak akan berdusta. Tidak akan menipu orang. Dan kita tidak akan mengingini milik orang lain. Karena kita mengasihi mereka. Makanya dengan dasar ini, dengan dasar pemahaman pelajaran hari ini, di kesempatan selanjutnya kita akan masuk ke dalam setiap perintah. Dari situ kita akan coba melihat. Ternyata 10 perintah itu diberikan supaya kita itu menyadari kasih yang perlu kita miliki terhadap Allah dan terhadap sesama. Itu mustahil untuk dilakukan, tetapi itu mustahil gara-gara tidak ada kasih. Tetapi Yesus bilang apa? Lewat kasih bisa dijalankan. Lewat apa? Kasih. Ya, selama ini orang nggak bisa gara-gara apa? Nggak memiliki kasih. Ya memang karena kasih karunia juga, gitu ya, kasih karunia juga. Jadi pada akhirnya Yesus dialah kebenaran dari semua firman, Yesus satu-satunya yang bisa menjelaskan kepada kita, dan sehingga lewat itu kita bisa memahami apa yang dimaksudkan, apa yang menjadi tujuan dari rincian hukum Taurat itu. Nah, jadi hari ini saya berdoa kiranya kita semua lewat kita pemahaman yang kita miliki hari ini, malam hari ini, maka kita bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan. Beda dengan orang-orang yang zaman dulu, pemimpin-pemimpin agama, pemimpin orang Yahudi, mereka melihat Yesus sudah jelaskan semuanya, mereka masih bengong, nggak mengenal Tuhan. Tetapi Yesus menjelaskan semuanya dengan detail, bahwa segala hal itu lewat kasih. Maka kita bisa menang atas segala hal. Pada akhirnya kita bisa diteguhkan bahwa Yesuslah Tuhan kita. Yesuslah Tuhan Allah yang datang sebagai manusia. Firman yang menjelma sebagai manusia, diam di antara kita dan penuh kasih karunia dan kebenaran. Pada akhirnya kita pun bisa menjalani kehidupan yang ikut Yesus senantiasa. Ya.
Saya berdoa kiranya kita bisa mengikuti pelajaran-pelajaran ke depan, sangat berguna bagi kita untuk bisa memahami 10 perintah dari sudut pandang sejarah perusahaan lewat kacamata kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Eni. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Yudi atas pengajaran yang sangat luar biasa memberkati kita semua. Dan Bapak Ibu yang terkasih, saya mau memberitahukan untuk Bapak Michael Wijaya. Bersabar ya Pak, nanti akan dijawab oleh Pak Pendeta Yudi. Pertanyaan Bapak nanti akan saya bacakan ya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, izinkan operator kami untuk memberitakan acara-acara Sema Adonai selanjutnya. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Heni. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya. Baik, Bapak Ibu, untuk besok hari Sabtu, 28 September 2024, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu, dengan materi menggali kitab Rut. Dan ini adalah sesi yang pertama, dengan tema kebetulan yang direncanakan, yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Dr. Hudus Pardede MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling. Selanjutnya, masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, di hari Sabtu, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai masih ada kelas pembelajaran firman terakhir. Dan seperti biasa, di kelas jam 21 ini kita akan belajar tentang materi bahasa Ibrani. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-16 dengan tema Contraction Smaket Maroset Strip yang akan dibawakan seperti biasa oleh narasumber kami yaitu Pak Evangelis Erikson Riktonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya di hari Minggu tanggal 29 September 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai seperti biasa ya Bapak Ibu akan ada ibadah online. Dan ibadah online kita akan dipimpin oleh Ibu Dewi dari Jerman. Kemudian yang memimpin lagu pujiannya adalah Ibu Yanti Versten dari Jerman juga. Dan untuk ibadah online kita ini akan bertema menjadi pelayan Kristus Yesus yang baik. Akan dibawakan oleh Pak Pendeta Dr. James Damping MA MTH. Selanjutnya, ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu, diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel Cahaya Firman saja ya Bapak Ibu. Jadi ketiga program Sema Adonai tersebut tidak di-live-kan di channel-channel lain. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami. Sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu, Bapak Ibu juga tolong bantu share channel Cahaya Firman ini kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai ini lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Sebentar ini Ibu Heni ada pesan. Oh, itu oke. nanti aja. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Ibu Heni sebagai... Ya, Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya Bapak Ibu baru pertama sekali mendengarkan secara detail mengenai pengajaran sejarah penebusan ya. Nah, Bapak Ibu ini memang yang pertama di dunia. Jadi, Bapak Ibu beruntung untuk dapat belajar sejarah penebusan secara
terperinci. Hari ini kita sudah belajar mengenai karakter dari 10 perintah. Ada 6 poin tadi ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, jika nanti ada pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya ya kepada Bapak Pendeta. Tapi saya akan bertanya yang ada di live streaming. Bapak namanya Bapak Michael Wijaya. Dia bertanya, mengapa 2 loh batu itu dilempar oleh Musa, sedangkan padahal dari Allah katanya. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian ada pertanyaan yang kedua lagi, dia berkata gini, Pendeta Yudi, apakah loh batu itu mempunyai arti lain? Nah, itu 2 pertanyaannya. Mungkin Bapak Pendeta bisa menjawabnya. Dipersilakan. Baik, Pak Michael Wijaya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi dalam beberapa pertemuan yang sebelumnya, sebenarnya ini sudah dibahas, tetapi kita bisa sambil refreshing lagi gitu ya, ingat lagi bahwa ketika Musa membawa turun itu 2 loh batu itu, ketika Musa menyaksikan umat Israel itu sementara menyembah berhala lembu emas, dia membantingnya dan sampai apa nama itu, 2 loh batu itu hancur berkeping-keping katanya, hancur berkeping-keping. Ya, kenapa dihancurkan? Padahal itu dari Allah. Ya, jawaban langsungnya adalah karena itu merupakan perjanjian, dokumen perjanjian, dan isinya nomor 1, isinya adalah jika mereka, kan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jika ada Allah lain, dikatakan bahwa apa? Taruhannya nyawa. Allah akan menuntut dan membinasakan mereka semua. Nah, Musa sementara bawa dokumen perjanjian yang isinya bisa menyebabkan umat Israel mati semuanya. Pada akhirnya, dalam kemarahan dia atas dosa dari umat Tuhan, dia menghancurkan dokumen ini. Sehingga apa? Dokumennya tidak berlaku lagi. Gitu. Tidak berlaku lagi. Jadi Musa menghancurkan 2 loh batu itu bukannya dia itu karena emosi pribadi, emosi yang tidak bisa dikendalikan, membabi buta, bukan. Tetapi dia melakukan itu karena apa? Karena dia berpikir jika dokumen ini tetap ada, sah, maka apa? Seluruh orang Israel mati binasa. Maka tindakan Musa itu merupakan, Pendeta Abraham Park dalam bukunya dijelaskan bahwa tindakan Musa itu merupakan tindakan kasih untuk umat Israel, supaya umatnya itu terhindar dari ikatan ini, dokumen itu. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah loh batu itu memiliki makna yang lain? 2 loh batu, kalau kita perhatikan, Rasul Paulus menjelaskannya bahwa jika zaman dulu, Rasul Paulus mengatakan, jika zaman dulu itu perjanjian atau firman Tuhan itu dituliskan, diukirkan di dalam loh batu, tetapi firman Tuhan itu perlu diukirkan di dalam loh hati katanya. Jadi peristiwa Allah menuliskan 2 loh batu, 10 firman, 10 perjanjian itu ke firman perjanjian itu ke loh batu, ke atas loh batu, ini merupakan tindakan Allah yang sedang menuliskan perjanjiannya di dalam hati manusia. Di dalam hati manusia. Tetapi manusia menolaknya. Manusia menolaknya. Makanya itu diwujudkan lewat apa? Lewat mereka berbuat dosa dan Musa hancurkan. Ya kan? Pada akhirnya ditulis lagi. Tetapi yang kedua kalinya ini dituliskan jika
Nah, ini ada kondisi. Jika mereka sungguh-sungguh bertobat lewat pengantara. Nah, ini lewat pengantara. Di perjanjian baru, bagi kita hari ini juga, ini membicarakan bahwa apa? Firman perjanjian dari Allah itu akan bisa diukirkan, dituliskan dalam loh hati kita masing-masing. Hanya dengan apa? Hanya lewat siapa? Lewat pengantara, yaitu Yesus Kristus. Dan itu pun hanya bisa terjadi jika kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Allah. Sudah ada perantaranya, Yesusnya sudah ada. Tetapi nggak mau bertobat. Mau tulis apa? Iya kan? Mau tulis apa? Yang ada apa? Hapus terus. Bukan diukirkan. Jadi cuma pakai pensil aja, habis itu sebentar lagi dihapus, pakai penghapus. Dituliskan lagi, hapus lagi. Coba itu pakai pahat, dipahat. Bisa dihapus nih. Makanya dikatakan setiap firman yang kita terima itu benar-benar harus masuk ke dalam hati kita. Pertanyaannya, hati kita itu hati yang seperti apa? Karena hati ada 4 macam. Menurut Yesus, benar kan? Kiranya kita menjadi orang yang memiliki tanah hati yang baik, yang menerima firman, bisa bertumbuh dan berbuah. Seperti itu, Ibu. Ya, baik. Semoga Pak Michael ya dapat terjawab dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan melalui YouTube ya, Cahaya Firman. Jika ada pertanyaan lain, boleh dituliskan, nanti saya akan bacakan kepada Pak Yudi. Nah, Pak Yudi di teks di dalam Zoom ada pernyataan dari Ibu Arinda mengucapkan terima kasih. Ibu Arinda mengatakan pelayanan Bapak, dan dia ada pertanyaan mengenai hukum Taurat 10 Taurat itu tidak diadakan, tapi Tuhan Yesus mengendapi atau melengkapi hukum Taurat ini ya Pak, gitu. Jadi mungkin Bapak bisa menanggapinya. Ya, jadi Yesus tidak meniadakannya. Sesuai dengan Ibu sampaikan, ya memang begitu. Karena Yesus sendiri berkata bahwa jangan kamu sangka aku datang untuk meniadakannya, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Jadi Yesus datang untuk menggenapi. Yesus bilang, 1 iota pun tidak akan sampai langit dan bumi ini berlalu, itu tidak akan dihapuskan, nggak boleh katanya. Maka kalau kita hanya melihat secara luarnya saja, loh kok dikit-dikit Yesus berubah ya? Yesus bilang nggak akan tiadakan, tetapi Yesus kayaknya menentang, ada perbuatan-perbuatan yang Yesus lakukan kayaknya nggak sesuai dengan hukum Taurat. Buktinya pemimpin agama protes melulu kan? Yesus lakukan apa? Yesus bicara apa? Ahli-ahli Taurat, yang ahli hukum semuanya, pemimpin-pemimpin protes semuanya. Oh, berarti Yesus melanggar. Tapi Yesus bilang, oh enggak, saya enggak melanggar. Tiba-tiba Rasul Paulus muncul. Rasul Paulus bilang apa? Rasul Paulus bilang, tidak mungkin seorang pun bisa melakukan hukum Taurat. Nggak mungkin bisa katanya. Loh, berarti kan nggak perlu hukum Taurat. Tapi di bagian yang lain, Rasul Paulus bilang, hukum Taurat itu menuntun hanya sebagai penuntun sampai kepada yang dijanjikan itu datang. Kalau kita baca kitab Galatia gitu. Terus kita baca kitab Roma. Nah, jadi Rasul Paulus ini maksudnya apa? Yesus kok seperti itu? Nah, kalau orang hanya melihat secara luar saja, hanya lihat tulisan saja, maka tidak akan paham. Dan akan melihat Alkitab seperti itu bentrok. Makanya saya bilang tadi, di awal, bahwa lewat pelajaran malam hari ini, kita perlu melihat bahwa hukum Taurat, 10 perintah itu bisa dijalankan hanya dengan apa? Prinsip kasih. Kasihlah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa melakukan 10 perintah itu. Ya, makanya nanti ketika kita mempelajari satu persatu,
dari 10 perintah itu, kita akan memahami, oh iya, ternyata Tuhan memberikannya itu bukan, kalau menurut kalau kita ambil sudut pandang kita Roma bilang, oh, hukum itu menuntun kepada maut. Hukum itu menuntun kepada maut. Dan hukum itu, karena ada hukum itu, oh ternyata orang-orang berdosa. Gitu ya. Nah, orang-orang hanya lihat seperti ini kan. Tetapi ternyata apa? Ternyata Tuhan beritahukan itu supaya kita memiliki kasih. Tuhan bilang, jangan ada Allah lain. Ya nanti kalau kamu ada Allah lain, nanti kamu mati. Jangan menyebut nama Tuhan dan sembarangan. Makanya sampai hari ini kayaknya nggak ada yang sebutkan Yahweh. Iya kan? Nggak ada. Kenapa? Karena sangat sakral itu nama itu. Nggak boleh nanti sebutin, kalau kita sebutkan itu sepertinya melanggar hukum yang ketiga. Tapi Tuhan menyatakan setiap hukumnya supaya kita bisa menghargai dan mengasihi Tuhan. Apakah orang tua larang kita pegang pisau waktu kecil? Apakah supaya kita nggak mati? Cuma karena nanti mati loh. Jangan nyebrang sembarangan, nanti mati loh. Jadi hanya lihat pelanggarannya saja, akibatnya saja, tetapi kita tidak pernah sebagai anak-anak ya, kita tidak pernah mengerti sampai kepada kenapa orang tua bicara begitu. Nah, kita semua pernah anak-anak kan? Ya, kita juga ada hal yang kita nggak mengerti kenapa orang tua kita begitu. Karena kita hanya melihat konsekuensinya saja. Orang Israel hanya lihat konsekuensinya apa itu? Mati, mati dan mati. Tetapi sebenarnya itu miss. Pemahaman itu miss. Harusnya lanjut kepada kenapa Tuhan berikan ini. Oh, Tuhan ingin supaya apa? Kalau saya menjaga ini, perintah-perintah ini, maka saya juga menjaga kasih saya kepada Tuhan. Menjaga hidup saya sendiri. Ketika saya menjaga peraturan-peraturan, saya nggak menipu orang. Artinya apa? Saya menjaga hidup orang lain. Karena kalau saya tipu, mati dia. Gitu kan? Bisa mati. Dia putus asa, bunuh diri. Atau akhirnya dia nggak ada makanan dan lain-lain. Akhirnya kesusahan gitu. Maka lewat ini, kita diajarkan. Mari kita melihat. Niat Tuhan kepada kita itu apa? Bukan untuk mencelakakan kita, bukan untuk menyusahkan kita, tetapi dia memberikan kita semua hukum Taurat itu supaya kita tahu jalan untuk hidup. Ya. Bukan tahu jalan untuk mati. Ya, seperti itu. Ya, semoga jawabannya Ibu Ariana bisa ini ya. Kalau ada lagi nanti bisa diketik lagi Bu Ariana. Baik, mengenai 10 perintah ini tadi kan karakternya sangat luar biasa ya kita mempelajari. Nah, dengan era zaman sekarang kan banyak ada aliran-aliran yang tertentu. Mereka sudah tidak lagi berpegang kepada 10 perintah itu karena mereka mengatakan bahwa 10 perintah itu telah disempurnakan di dalam hukum tadi yang di dalam Matius tadi itu 10 jadi 2 perintah tadi. Nah, itu memang sangat miris ya Pak Yudi ya dengan anak-anak Tuhan membuat kesimpulan atau pengajaran. Padahal nanti kalau kita mempelajari mengenai 10 perintah, nanti minggu-minggu ke depan kita akan mempelajarinya lebih lanjut lagi. Kita semakin tahu bahwa ternyata memang kita harus berpegang kepada 10 perintah ini tadi. Nah, tidak boleh kita katakan, udah disempurnakan, udah disimpelkan ke dalam 2 perintah itu. Pokoknya kamu pegang aja 2 perintah, kasihilah Allah Bapamu dengan segenap hati, dengan segenap tenaga dan kekuatan dan seterusnya. Kemudian kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri.
dan semuanya disampaikan itu. Nggak sesimpel itu ya Pak Yudi ya, untuk kita menjadi anak Tuhan tadi itu. Jadi nggak boleh dihilangkan. Memang kita harus berpegang kepada 10 perintah ini. Ya, di zaman Yesus ada seorang pemuda, Hmm. pemuda yang kaya raya. Dia sangat suka pengajaran Yesus, sangat-sangat suka. Nanti bisa baca ceritanya itu di Markus pasal 10. Dia sangat suka pengajaran Yesus. Dia ingin ikut Yesus. Apalagi Yesus mengajarkan satu pengajaran yang tidak pernah dia dengar dari pemimpin-pemimpin agama manapun. Yesus mengajarkan bahwa apa? Jika menaati perkataan dia, jika percaya dia, akan hidup kekal. Jadi mengenai hidup kekal ini, Yesus selalu dengar, orang muda ini selalu dengar tentang hidup kekal. Maka dia datang kepada Yesus dan dia bilang, "Guru yang baik, apa yang harus kulakukan untuk beroleh hidup yang kekal?" Wah, Yesus sangat kaget. Hmm. Karena yang dia minta bukan hal duniawi. Dia meminta tentang hal rohani. Zaman sekarang ada yang mau minta itu. Tuhan, saat ini kami berkumpul berdoa Tuhan. Kami memohonkan hidup yang kekal. Pernah sering dengar yang seperti itu? Nggak biasa kan? Justru yang akan terdengar apa? Kok minta itu? Bukankah harusnya minta supaya kaya, sehat, gitu ya, lancar dalam segala hal, supaya pergumulannya dilewati dan banyak hal. Tetapi pemuda ini minta hidup kekal. Dan Yesus bilang apa? Kenapa engkau katakan aku baik? Hanya Tuhan yang baik. Setelah itu, Yesus hanya bicara tentang apa? Yesus bilang apa? Lakukanlah. Engkau tahu kan? Hormati orang tua, jangan mencuri, ya, jangan membunuh dan lain-lain. Yesus berbicara tentang hukum, terutama yang bagian kedua. Iya kan? Yang hubungannya dengan Tuhan itu Yesus nggak bicarakan. Yesus hanya sampaikan hubungan sesama manusia. Kenapa? Betul kan? Kenapa Yesus nggak bilang, kamu kan tahu, jangan ada padamu orang lain, jangan sujud jangan bikin patung, jangan sebut nama Tuhan Allahmu dan sembarangan, harus ingat dan kuduskan hari Sabat. Kenapa Yesus tidak sebutkan hukum 10 perintah yang hukum 1 sampai 4 yang hubungannya dengan Tuhan? Kenapa Yesus hanya sampaikan lakukanlah 5 sampai 10? Bisa seperti itu misalnya. Kenapa ya? Iya kan? Apakah Yesus lupa? Enggak kan? Yesus telah menganggap bahwa ketika pemuda yang kaya raya itu berkata, sujud dan berkata, "Guru yang baik." Yesus balik tanya, "Mengapa engkau katakan aku baik? Hanya Tuhan yang baik." Nah, di sini berarti apa? Yesus menerima bahwa pemuda itu mengasihi Allah dengan mengatakan Yesus itu baik. Bahwa dia itu, Yesus anggap pemuda itu percaya dia. Percaya Yesus sebagai Allah. Karena hanya Allah yang baik. Makanya Yesus nggak bicara lagi tentang perintah 1 dan sampai ke 4 tentang hubungan dengan Allah. Nggak bicara itu. Yesus hanya sampaikan apa? Lakukanlah yang ke-5 sampai 10. Tetapi Wow. kalau kita lihat di sini, apakah pemuda itu, amin Tuhan, saya akan jalankan. Apakah dia bilang begitu? Oh enggak. Dia bilang apa? Saya sudah lakukan dari kecil. Wah, kaget Yesus gitu kan. Wah, hebat sekali kamu. Ya sudah, tinggal satu lagi. Jual semua kepunyaan, berikan kepada orang miskin, kemudian ikutlah aku. Pemuda itu kemana? Ikut Yesus dia? Enggak. Lalu pergilah pemuda itu dengan sedihnya. Ada alasannya. Karena apa? Banyak hartanya. Itu. Jadi kalau kita lihat anak-anak muda zaman sekarang, mereka melihat itu sudah tidak sesuai
atau zaman sekarang ada banyak, bukan anak muda saja, banyak orang secara umum yang melihat juga bahwa 10 perintah itu sudah tidak perlu, perjanjian lama itu sudah tidak perlu. Tapi hal itu terus ada sampai hari ini. Kenapa? Jika kita berseru Tuhan baik, Tuhan baik, God is good all the time. Wow, selalu kita bilang, oh Tuhan engkau Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kenal Tuhan enggak? Baik sebelah mananya? Ya. Oh Tuhan baik, oh Yesus baik. Oh, pernah lihat Yesus marah enggak? Tiba-tiba bayangkan, Yesus berikan perumpamaan yang sangat keras dan tegas. Di hari akhir itu, akan banyak orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, aku telah menyembuhkan orang, lakukan mujizat, lakukan ini, lakukan itu. Itu yang lakukan siapa? Jemaat. Bukan. Pendeta itu yang lakukan. Tetapi Yesus bilang apa? Di hari itu, aku akan berterus terang. Aku tidak pernah mengenal kalian. Hanyalah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Kata pembuat kejahatan dalam bahasa Yunani menunjuk kepada sikap atau perbuatan yang tidak mau tahu tentang hukum Tuhan. Tidak mau tahu. Kalau zaman sekarang, dari mana kita tahu? Dari mana kita, apakah pelajaran SMA itu seseorang tanpa dasar apapun langsung bisa belajar pelajaran SMA? Ya, betul. Tidak bisa. Nggak bisa. Apalagi zaman sekarang, anak TK aja sudah dikasih sempoa. Udah harus belajar. Betul. Kenapa? Terus apakah di semua proses itu tidak ada gunanya? Sehingga SMA lah yang paling berguna. Itu keliru. Sangat-sangat keliru. Iya kan? Karena apa yang dia belajar di SMA itu merupakan satu kesatuan dari apa yang sudah terjadi sebelum. Betul. Perjanjian baru itu merupakan suatu kesatuan dari apa yang sudah terjadi di perjanjian lama. Ya. Makanya kalau pendeta Abraham Pak dia bilang, dia pernah sebutkan, saya lupa angkanya. Tetapi perjanjian lama terdapat sekian puluh ribu ayat yang bernubuat tentang kedatangan pertama dan kedatangan kedua. Nah, bayangin. Tentang kedatangan kedua loh. Itu di perjanjian lama. Kenapa? Karena perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada satu kesatuan. Makanya kalau baca kitab Wahyu, terus mengabaikan perjanjian lama, mau paham bagaimana kitab Wahyu? Iya kan? Bayangkan, rasul-rasul, bagaimana mereka menjelaskan tentang Yesus itu siapa? Mereka menjelaskan, kalau baca kitab Kisah Para Rasul, mereka pergi kemana-mana menjelaskan Yesus Mesias. Yesus adalah Tuhan. Dialah anak Allah yang hidup. Mau pakai dasar apa mereka jelaskan? Dengan kitab suci. Nah, kitab suci yang dibawa kemana-mana oleh rasul-rasul itu kitab apa? Sudah ada perjanjian baru? Nggak ada. Mereka bawa perjanjian lama. Jadi perjanjian lama itu mereka bawa kemana-mana dan bilang Yesus itu Tuhan. Terus orang tanya, mana buktinya? Dibuka ayat-ayatnya. Hari ini kita Wahyu katakan, jika kita tidak tahu dua lagu, kita tidak akan diterima Tuhan. Sorry, nggak akan diterima. Dua lagu di kitab Wahyu. Ya itu aja. Lagunya apa? Saya nggak mau kasih tahu. Wow, Cari luar sendiri. biasa ya. Kita belajar banyak sekali hari ini pengetahuan firman Tuhan. Dan saya sangat terkagum sekali bagaimana Tuhan memilih bangsa Israel yang betul-betul secara geografi pemetaan memang Israel ini ada di pusat dunia. Ya, memang ada di pusat dunia. Wow, luar biasa. Dan tadi kita sudah
mendengarkan bahwa dari 6 karakter tadi itu ya 10 perintah Tuhan itu adalah rangkuman dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kalau hari ini perjanjian lama masih kita pakai, Alkitabnya masih ada, kita di dalam Alkitab, berarti 10 perintah Tuhan itu belum maksudnya tidak ditiadakan. Maksudnya hanya disempurnakan dengan 2 perintah Tuhan tadi. Tidak, teman-teman. Jadi tetap itu kita indahkan sebagai 10 perintah Tuhan dalam hidup kita. Tadi sudah dikatakan dari 10 perintah Tuhan dibagi 2, dari 10 perintah pertama sampai keempat antara hubungan manusia dengan Allah, dan kemudian dari perintah yang kelima sampai ke-10 antara hubungan manusia dengan manusia. Hari ini Bapak Ibu sudah belajar, ingat kembali, pelajari kembali ya Bapak Ibu, dan jangan lupa untuk minggu depan kita akan masuk secara detail mengenai 10 perintah ini. Kita akan belajar mengenai analis perintah, jangan ada Allah lain. Dan dari 10 perintah itu nanti kita akan terus belajar ke minggu-minggu depan. Bapak Ibu bagikan video ini kepada teman-teman, karena Bapak Ibu ini pelajaran, bahkan Anda sekolah teologi pun tidak ada sedetail ini dipelajari. Kenapa saya tahu? Karena teman-teman saya banyak yang sekolah teologi STT, hamba-hamba Tuhan, dan dia berkata bahwa memang tidak ada diajarkan di sana. Jadi Bapak Ibu, ini buku pertama sekali di dunia yang menceritakan, yang mengajarkan tentang 10 perintah Tuhan secara detail. Bapak Ibu yang belum mengikuti dari buku sejarah penubusan yang ke-7 ini dari pelajaran pertama, Bapak Ibu bisa mengikuti di Cahaya Firman, karena di situ sudah saya buat playlistnya. Dari Bapak Ibu bisa melihat pelajaran 1, 2, 3, dan 4, dan kalau boleh dicatat Bapak Ibu, ya, supaya betul-betul dipelajari, supaya bisa menjadi berkat, dan Bapak Ibu bisa mengajarkan kembali kepada komunitas Ibu, di gereja Ibu, sebagai Bapak juga mengajarkan kepada anak-anaknya ya, dan biarlah ini menjadi berkat. Bapak Ibu, sebelum kita menyelesaikan, kita akan mendengarkan conclusion dari Bapak Pendeta Yudi dan ditutup dengan doa berkat. Dipersilakan Pak. Yesus datang sesuai dengan kitab suci. Mengenai Yesus telah dibicarakan sejak perjanjian lama. Dan Yesus datang untuk mencerahkan umat Tuhan bagaimana seharusnya memahami Tuhan, memahami kehendaknya. 10 perintah merupakan intisari dari apa yang ingin Allah ingin umatnya miliki. Dari banyak firman yang bisa disampaikan secara langsung, Allah hanya sampaikan dengan suaranya langsung kepada umat Israel adalah 10 perintah saja. Mengapa demikian? Karena Allah melihat sangat penting. Ini merupakan suatu hakikat dasar untuk manusia bisa mengenal Tuhan dan melakukan setiap kehendaknya. Lewat kehidupan kita hari ini, kiranya kita menjadi orang-orang yang melihat betapa pentingnya 10 perintah itu dalam kehidupan kita. Itu merupakan bukti nyata sikap kita mengasihi Tuhan dan sikap kita mengasihi sesama kita. Ketika kita memahaminya dengan tepat, kita menjalankannya dengan dorongan Roh Kudus, dengan benar, pada akhirnya kita menjadi umat perjanjian yang dijanjikan sebagai pewaris tanah janji, yaitu surga yang kekal. Ada tanah janji yang telah Allah siapkan untuk kita semua. Yesus telah pergi mempersiapkan tempat bagi kita. Dan dia akan datang kembali menjemput kita semua. Kiranya kita menjadi orang-orang perjanjian, umat perjanjian Tuhan, individu perjanjian Tuhan, yang memiliki janji Tuhan di dalam masing-masing kita, sehingga kita bisa masuk ke dalam tanah perjanjian dan tahu bagaimana
sikap cara hidup sebagai umat perjanjian di tanah perjanjian kerajaan sorga. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu hari ini menjadi anugerah bagi kami, bahwa kami dicerahkan lewat firman-Mu bahwa 10 perintah memiliki posisi yang sangat penting dari sepanjang keseluruhan Alkitab. Dan 10 perintah ini Engkau sampaikan langsung menjadi bukti bagaimana di kemudian hari Yesus akan datang, menjelaskan dengan tepat, dengan benar, mencerahkan, menerangkan, sehingga semua orang bisa sadar terhadap tujuan 10 perintah itu diberikan. Kasih menyempurnakan. Karena itu tolong kami hari ini, supaya kami terus diberikan semangat antusias mempelajari firman, di atas dasar kasih kami kepada Tuhan. Karena ketika kami katakan kami mengasihi Engkau, maka hal yang paling mendasar adalah mengenal Engkau. Bagaimana kami bisa mengasihi Tuhan yang tidak kami kenal? Karena itu tolong kiranya kasih karunia-Mu dicurahkan melimpah dalam kami, sehingga kami pun bisa bertumbuh di dalam pengenalan kami, bertumbuh di dalam kasih kami kepadamu, dan pada akhirnya kami pun bisa mengasihi sama kami dengan kasih Tuhan. Bapak terima kasih. Kami bersyukur untuk channel Cahaya Firman yang Engkau berikan bagi kami, karena Engkau mencurahkan penyertaan-Mu, kasih setia-Mu kepada setiap anak-anak-Mu yang melayani, Ibu Heni dan tim. Engkau yang menjaga keluarga mereka, Engkau yang akan membukakan jalan, Engkau yang akan memberikan kelancaran dalam kehidupan mereka, sehingga pada akhirnya mereka bisa menjalankan segala aktivitas kehidupan mereka hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Bapak terima kasih. Bagi kami semua, kiranya Engkau yang akan terus menyertai kehidupan kami, sampai kami ketemu lagi, Engkau kiranya mencurahkan berkat kesehatan bagi kami semua, bahkan iman kami senantiasa diteguhkan, dan kami senantiasa merindukan firman-Mu, dan menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah kami ya Bapak, secara khususnya pakailah channel Cahaya Firman menjadi saluran berkat Tuhan, mencerahkan hati jemaat-Mu, anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada di seluruh dunia ini. Sehingga mereka pun pada akhirnya bisa melihat jalan-jalan Tuhan dengan jelas, dengan terang. Dan mereka bisa kembali kepada dengan hati yang bersyukur dan mengasihi Engkau. Terpujilah nama Tuhan, sisa hari ini kami berserah penuh kepada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita akan mengakhiri pengajaran kita dan sampai ketemu di minggu depan. Dan terima kasih untuk Pak Yudi, dan kita akan tetap stay untuk setelah kita ending, kita akan berkomunikasi di Zoom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.